teman-teman semua dari kelas remaja dan juga adik-adik TFJ dari kelas besar. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Dan mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus pasti akan memberkati setiap anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari kita puji Allah kita, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik buat kita semuanya. Di dalam segala keadaan, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita dan Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sebab itu, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, mari kita sungguh-sungguh untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan menerima bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan. Olehnya Bapa, kiranya Tuhan menguruskan kami, teman-teman TF Junior kelas besar, dan juga teman-teman persekutuan remaja, untuk kami dilayakkan menerima berkat firman Tuhan. Dan Tuhan, mari Tuhan urapi Kak Feris yang akan menyampaikan berita firman buat kami semua. Engkau tuntun Kak Feris untuk Kak Feris dimampukan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Tabernacle Family Junior untuk kelas besar dan kelas remaja. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar firman hari ini, kakak mau tanya, di antara adik-adik semua, pernah nggak adik-adik mendengarkan ungkapan atau kalimat, emang gua pikirin? Ayo, atau jangan-jangan ada yang sering ngucapin kalimat tersebut. Nah, kita hari ini belajar apa sih makna dari kalimat emang gua pikirin, kok kayaknya penting banget Kak. Nah, karena kalimat tersebut ketika kita mengucapkannya pada situasi yang tidak tepat, itu bisa menyakiti hati orang lain. Maknanya apa sebenarnya? Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kita tidak peduli terhadap situasi dan kondisi apa yang dialami oleh teman kita. Seperti misalnya ketika teman kita butuh bantuan dan mereka datang kepada kita, kita mungkin niatnya hanya bercanda ya. Emang gua pikirin, itu kan bukan urusan gua. Nah, untuk kita merasa itu bercanda, tapi ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita dan kita mengucapkan kalimat tersebut, tentu itu dapat menyakiti hati mereka. Nah, kalimat tersebut bermakna bahwa kita tidak memperdulikan perasaan orang lain, dan itu adalah sifat egois. Sifat egois adalah sikap mementingkan diri sendiri. Kita tidak mau peduli dengan orang lain, semuanya harus saya. Nah, itu namanya sikap egois. Apakah sifat egois ini adalah sifat yang dirindukan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anaknya? Tentu saja tidak. Kita tahu bulan kemarin kita memperingati Paskah. Tahu kan Paskah? Paskah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa Paskah menunjukkan betapa besar kepedulian Tuhan terhadap kita, keselamatan kita, umat manusia. Nah, tentunya Tuhan juga berharap anak-anaknya dapat meneladani sifat tersebut. Apa? Sifat saling peduli terhadap teman-temannya, terhadap keluarga, dan adik-adiknya. Sifat peduli ini tentu saja harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Contohnya sekarang kan lebih sering di rumah, iya kan? Yang punya adik, kakak,
kita mulai bisa saling peduli. Mungkin sebelumnya kita jarang bertemu dengan saudara kita, keluarga kita karena sibuk sekolah, pulang sekolah main, nggak di rumah. Nah, mungkin waktu itu ketika kita pulang sekolah, kita taunya semua sudah beres. Tapi sekarang ketika kita di rumah, kita tahu pagi-pagi mungkin mama sedang masak, atau kakak kita membutuhkan bantuan kita, ada adik kita sedang butuh bantuan kita mulai belajar untuk saling peduli. Apa? Bantu mama, iya kan? Kondisi yang sekarang mungkin nggak enak ya, Kak, nggak bisa sekolah. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan, apa? Belajar saling peduli. Seperti membantu mama, atau kalau masih tugas daring ya, belajar online di rumah, membantu adiknya belajar yang punya adik. Kalau adik bantu kakak mungkin agak sulit ya, tapi bisa bantu dengan apa? Tidak ganggu. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa belajar memiliki rasa peduli, tidak egois? Caranya ada beberapa tahap. Nah, kita mau belajar untuk memiliki sikap peduli satu sama lain. Belajarnya dari mana? Kita belajar pada zaman gereja mula-mula. Kita akan buka dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, dalam ayat ini kita belajar apa? Bersatu di dalam tubuh Kristus. Gimana ya, Kak? Maksudnya gimana ya, Kak ya? Nah, kita punya anggota tubuh kan? Coba sebutkan. Kayak kelas balita aja, Kak, pakai anggota tubuh. Nah, kita belajar mengenal fungsi masing-masing anggota tubuh kita. Kita punya 2 tangan. Tentunya tangan dan kaki bentuknya berbeda, tapi mereka memiliki fungsi masing-masing. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Kita tidak sama. Mungkin dalam keluarga kita, adik kita, kakak, orang tua, memiliki karakter yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda pula, tetapi saling melengkapi sebagai satu keluarga. Nah, ini yang dimaksud bersatu dalam tubuh Kristus. Kita, anak-anak Tuhan, diciptakan berbeda untuk saling menghormati, saling menghargai fungsi masing-masing. Karena dengan kita saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada dalam diri kita, kita dapat saling peduli dengan saudara kita, teman-teman kita. Coba bayangkan kalau kita maunya yang sama semuanya, yang sama hobinya, sama kesukaannya, tentu kita tidak bisa saling mengingatkan. Contohnya, kita maunya punya teman yang hobinya sama, sama-sama tukang tidur. Nah, tentu repot kan kalau kita mau berangkat sekolah saling mengingatkan. Besok bangunkan aku ya. Tapi kalau teman-temannya sama-sama tukang tidur, ya sama-sama terlambatnya. Nah, seperti itu. Kita memiliki teman-teman yang berbeda untuk saling mengingatkan dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Karena kita memiliki tugas yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati akan mendorong kita untuk bersatu dan bersekutu memuliakan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para jemaat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Kemudian sifat apa lagi yang harus dimiliki anak Tuhan agar kita bisa memiliki sikap saling peduli satu dengan yang lainnya? Nah, diantaranya adalah sikap murah hati dan berbagi dengan sukacita. Kita mau belajar dari jemaat pada gereja mula-mula. Nah, kita baca dulu ya pada Kisah Para Rasul pasal yang keempat
ayat yang ke-32. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, adik-adik, ini yang harus kita miliki, sifat untuk tidak merasa bahwa oh ini punyaku. Tetapi kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Pada waktu itu, jemaat mula-mula mereka menjual tanah mereka, menjual ladang mereka. Untuk apa, Kak? Untuk dibagikan kepada jemaat yang lain yang membutuhkan. Jadi mereka saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Mereka tidak ingin keluarganya dalam jemaat itu saling kekurangan. Nah, demikian juga kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar peduli dan mengasihi teman, saudara, bahkan yang terdekat tentu saudara kita, dalam keluarga kita belajar saling mengasihi, murah hati terhadap saudara-saudara kita. Gimana Kak caranya? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, caranya adalah tidak merasa apa yang kita miliki itu sebagai kepunyaan pribadi kita. Seperti contohnya, sekarang kan di rumah ya, Mama pasti sering masak yang namanya cemilan. Karena kalau di rumah senengnya ngemil, nonton film, ngerjakan tugas. Cemilannya mana, Ma? Nah, ketika di rumah kita belajar ingat, oh iya, dimasakkan Mama sekian, oh iya, adikku tadi di rumah sudah coba apa belum? Papa sudah nyoba apa belum? Mama sudah nyoba apa belum? Nah, kita belajar ingat pada saudara-saudara kita. Mungkin nanti kalau sudah bisa sekolah lagi, kita belajar peduli pada teman-teman kita. Yang dulunya cuek, nggak peduli, kita belajar menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita. Secara naluri ya, manusia itu lebih senang diberi daripada memberi. Ayo, banyak yang nggak ngaku ya, lebih senang mana, diberi apa memberi? Oh pinter, semuanya lebih senang memberi, karena Tuhan juga memberi contoh untuk saling memberi. Kita sering kan sama saudara, mungkin yang usianya hampir sama, mainan dibelikan mainan sama, tapi kadang kita iri sama mainan saudara kita. Dibelikan yang seperti itu. Nah, kalau jadi kakaknya biasanya sering disuruh ngalah. Kenapa? Karena kakaknya sudah ngerasain duluan. Dulu sudah pernah dibelikan mainan seperti itu. Sekarang waktunya adiknya belajar peduli. Menerima suatu pemberian itu tidak perlu perjuangan apalagi latihan. Enak tinggal nerima aja ya kan. Tapi kalau memberi itu butuh yang namanya perjuangan. Karena memberi itu apa? Kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Walaupun kadang sesuatu itu nggak kita butuhkan, tapi kalau disuruh ngasihkan ke orang, kadang kita merasa sayang ya. Nah, di sini kita belajar. Belajar apa? Belajar memberi. Kita udah pernah dulu ya, adik-adik kelas besar, adik-adik Tabernacle Family Junior, dulu kita sudah pernah. Waktu kita memberikan sebagian hadiah Natal kita untuk saudara-saudara kita yang berada di panti di Surabaya dulu. Masih ingat ya? Nah, itu adalah bentuk pelatihan, bentuk latihan kita untuk belajar memberikan apa yang menjadi hak milik kita kepada orang lain. Semakin kita merasa bahwa, oh ya, semua ini berkatnya Tuhan, maka semakin mudah buat kita untuk memberikan, semakin mudah buat kita itu untuk tidak merasa, oh ini milikku, tidak, karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita belajar dua sikap tadi, tentu kita akan merasakan suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Apa sih Kak? Kalau kita menerapkan
dua sikap tadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, sebelum kakak kasih tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, masih ingat nggak apa dua hal tadi? Yaitu satu, bersatu dalam tubuh Kristus. Artinya kita saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah sikap murah hati. Nah, kedua sikap ini akan membawa hidup kita penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Seperti yang dialami oleh jemaat pada zaman dahulu, pada zaman rasul-rasul dahulu. Ketika mereka bertekun untuk saling mengasihi satu sama lain, murah hati dalam kehidupan mereka pun diperhatikan oleh Tuhan. Mereka hidup dalam kelimpahan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Sepanjang hidup mereka menikmati kasih karunia. Tentu ini yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Semakin kita merasakan kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan lebih mudah diproses oleh Tuhan, menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Kita akan saling peduli dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tanpa motivasi apapun. Apa maksudnya? Artinya kita semakin peduli dengan niat yang tulus, tanpa kita mengharapkan, oh ya, kalau aku nanti peduli sama kamu, kamu harus peduli juga sama aku. Enggak. Semakin kita diproses Tuhan dalam hidup kita, kita akan semakin menyadari bahwa ketika kita tulus terhadap orang lain, maka damai sejahtera itu akan semakin terasa dalam hidup kita. Nah, coba dipraktekkan. Ketika kita bermurah hati satu dengan yang lainnya dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita akan merasa selalu senang ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Bukan lagi perasaan sayang ya, tetapi justru tidak. Semakin kita memberi, semakin sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Teman-teman semuanya, adik-adik kelas besar juga, mungkin sekitar kita saat ini banyak yang masih merasa mementingkan diri mereka sendiri, masih tidak mau peduli terhadap orang lain, masih bersikap egois. Namun kita anak-anak Tuhan, kita dipercaya Tuhan dalam hidup kita untuk tampil berbeda. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan sikap peduli kita terhadap orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan pada peristiwa Paskah untuk peduli pada keselamatan kita. Kita pun selayaknya anak-anaknya meneladani sikap Tuhan untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Mulai sekarang nggak ada lagi ya kata emang gue pikirin dalam hidup anak-anak Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak Tuhan adalah kalimat yes, I care. Apa? Ya, aku peduli. Ya, aku mau berbagi. Ya, aku mau memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Nah, adik-adik, sebagai penutup kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Baca sama-sama ya adik-adik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kita saling peduli, kita saling mengasihi dalam pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Mulai sekarang kita suarakan dalam diri kita, kita tanamkan, yes, I care. Ya, aku peduli Tuhan. Bentuk aku, untuk aku semakin peduli terhadap sekelilingku, menjadi anak-anak yang Engkau harapkan untuk dapat berbuah dan menjadi terang dalam hidup kami. Sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari jemaat gereja mula-mula untuk saling peduli satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi dan bersatu di dalam tubuh Kristus Tuhan. Tuhan, meskipun sekeliling kami saat ini masih belum bisa peduli, masih
saling tidak peduli satu dengan lain. Namun kami, anak-anak-Mu, mau belajar untuk saling peduli, mau belajar untuk saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadikan kami terang-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya adik-adik? Ketemu lagi dengan kakak. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggal apa yang belum? Ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan terambil dalam Perjanjian Baru. Ibrani 10 ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kakak ulangi lagi ya. Ibrani 10 ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Gampang toh? Ayat hafalan untuk kali ini. Sudah hafal semua? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dan kami percaya Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan kasih setia-Mu bagi kami semuanya. Tiba saatnya turunkan berkat-Mu bagi kami semuanya. Teman-teman semua, adik-adik kelas besar, kiranya Tuhan Kau menurunkan berkat-Mu bagi kami semuanya. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.